Jadi kemarin sebenarnya ini saya ceritakan dulu sedianya ya. Seharusnya kepala pusat kami, kepala pusat data dan sistem informasi yang akan hadir, namun beliau ada kegiatan lain sehingga menugaskan saya untuk hadir dan menyampaikan materi ini. Nah, kemarin saya dapat informasi suratnya terkait digitalisasi government ya temanya, dalam mewujudkan reformasi administrasi dan birokrasi di era 5.0 dengan mengoptimalkan penerapan digitalisasi government. Nah, kalau saya tangkap itu kan temanya digitalisasi layanan ya, layanan LAN seperti itu. Nah, ini kalau bicara digitalisasi kita nanti kiblatnya ke SPBE karena memang pemerintah Kemenpan RB itu sudah menginisiasi sejak tahun sebenarnya sudah lama ya, namun kebijakan terbaru itu di Perpres 95 SPBE itu 2018. Nah seperti itu, jadi itu apa sih SPBE? SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini adalah salah satu upaya perubahan dari pemerintahan menuju ke era digitalisasi. Jadi semuanya nanti itu adalah tantangan ya, tantangan bagi instansi pemerintah yang tadi apalagi di era 5.0 di mana peran teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam tadi ya memberikan efisiensi, efektif dan lain sebagainya. Lanjut Mas Jamal. Nah ini tadi sudah dikenalkan ya, saya di Pusdatin, saya stafnya Pak Firdaus. Saya pernah komputer ahli media, dapat tugas tambahan juga sebagai koordinator sistem teknologi informasi. Saya sudah bekerja di LAN ini sudah 25 tahun lebih. Jadi awalnya saya juga alumni kalau saya dari komputer ya, dari komputer. Kemudian saya lanjut lagi S2 saya juga komputer dan Pusdatin ini berdiri sejak tahun 2019. Ya, seperti itu. Mungkin itu perkenalan sedikit. Lanjut panggilan saya bisa nanti Astiti atau Titi ya. Tidak ada juga yang panggil Astiti. Silakan panggil Mbak boleh, Bu juga. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan di forum ini nanti ya ada tiga tema. Yang pertama adalah terkait sedikit ya overview terkait penerapan SPBE di LAN, seperti apa sih penerapannya. Kemudian nanti juga ada hasil evaluasi terkait kali ini pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dari Menpan RB. Nah, ini kita dipantau untuk penerapannya. Kemudian nanti ketiga adalah contoh, salah satu contoh kegiatan atau salah satu program di LAN yang dalam konteks integrasi. Nah ini nanti integrasi seperti apa nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut. Nah kemudian lanjut tujuan saya di sini untuk di forum ini sebenarnya ini ya sharing informasi ya, sharing informasi lah terkait tadi penerapan SPBE di LAN dan bagaimana strateginya ya, strategi penerapannya. Nah, itu lanjut lagi, terus lanjut. Nah ini berawal ini mungkin kalau misalnya Presiden Jokowi ya reformasi birokrasi. Jadi kalau sering kenapa sih pemerintah itu selalu dipandang sebelah mata ya, dianggapnya ASN itu tidak berdampak, membebani negara, tidak ada perubahan. Nah, itu stigma negatif terhadap pemerintahan. Nah ini makanya di atas kepemimpinan Pak Jokowi Presiden ini adalah kita melakukan perubahan reformasi birokrasi, melakukan perubahan di birokrasinya kita seperti di pemerintahan Indonesia. Nah di sini harapan beliau adalah yang pertama bahwa birokrasi itu harus melayani atau berdampak itu misalnya berdampak kepada yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua adalah birokrasi itu harus bukan kertas, karena kadang-kadang kita terjebak di tumpukan kertas dokumentasi, namun tidak nyata, jadi bukan nyata dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah birokrasi itu adalah lincah dan cepat. Nah ini yang agile government ya, agile atau yang ciri khas dari era digital 5.0 itu ya. Jadi harus agile atau harus adaptasi dengan perubahan, dengan perkembangan teknologi seperti itu. Jadi kita berdaya saing dengan negara-negara lain dan kita juga harus bisa memposisikan negara kita agar kita bisa berdaya saing ya, dan juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Lanjut, nah ini
dengan arahan seperti ini bahwa tadi kan yang di sana SPBI itu menjadi unsur penopang atau value added, memiliki value added dalam reformasi birokrasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sana kan Pak Jokowi juga ada tiga reformasi birokrasi tematik ya yang diusung beliau. Pertama adalah reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang kedua adalah reformasi peningkatan investasi, dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi percepatan aktual isu-isu presiden ya. Jadi prioritas presiden seperti itu. Itu ada topik. Nah ini di bawahnya ada reformasi, ini juga dari Presiden Jokowi, jadi reformasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah ini menjadi penopang semuanya. Bagaimana sih misalnya informasi mengenai jumlah keluarga miskin. Nah itu kan kalau mau cepat data itu dari kelurahan itu diambilnya di data melalui database. Nah, seperti itu. Jadi peran dari teknologi informasi itu sangat penting. Jadi menjadi pendukung ya atau penopang RB tematik ini. Jadi peran. Nah, bagaimana perannya LAN? Nah ini berikutnya sebelum kelar ya. Saya sedikit mengenalkan. Nah, tadi kan ada sebenarnya papan khususnya sedikit mengenalkan apa itu LAN. Adik-adik ini semua kan datang ke LAN ya. LAN itu adalah lembaga non kementerian di bawah presiden ya. Jadi kita itu bertanggung jawab sebagai presiden kepala LAN ini yang diberi kewenangan untuk pengkajian dan pendidikan pelatihan ASN. Nah, itu sesuai amanat undang-undang ASN ya, yang lama ya. Sebenarnya udah baru ya ini yang baru, tapi belum diundangkan ya, baru disetujui oleh DPR kemudian sudah tinggal pengesahan ya. Jadi mungkin yang beredar itu masih undang-undang ASN yang versi draft ya, yang barunya belum diundangkan, nanti sebentar lagi lah mungkin. Nah itu ada. Nah ini LAN diberi kewenangan untuk tadi yang melakukan pengkajian dan pendidikan pelatihan ASN, aparatur sipil negara. Lanjut lagi. Nah kalau menjadi dari Perpres ya, Perpres tentang pembentukan LAN. Lanjut lagi next slide. Nah ini ada struktur kecil ya, ada struktur organisasi LAN, nanti bisa dibaca aja di sini. Ini adalah kita di LAN ini dibentuklah untuk tadi mengemban amanah tadi, dibentuklah organisasi ya untuk melaksanakan tugas fungsinya. Nah ini nanti saya jelaskan lagi ya. Salah satunya adalah adanya unsur pendukung, yaitu unit kerja pendukung, supporting unit, yaitu pusat data dan sistem informasi. Saya highlight aja yang namanya pusat data ya. Keberadaan pusat data itu adalah sebagai unsur pendukung untuk melayani semua pusat yang ada atau unit kerja di luar dari pusat ya, seperti itu. Jadi nah seperti itu. Lanjut lagi. Nah ini apa sih tugas fungsi Pusdatin? Nah ini tugas fungsi Pusdatin ini karena tadi era digitalisasi layanan atau SPBG, Pusdatin ini mempunyai tugas dan fungsi dalam penyiapan ya, atau dalam pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. Singkatnya seperti itu. Jadi dari Pusdatin ini ada ya mengurus apa sih yang diurusin gitu ya. Dia mengurusi terkait yang ada hubungannya dengan aplikasi, layanan mana sih yang akan digitalisasi, baik dukungan, kalau kita ada 3 aspek ya, dukungan hardware, software, dan brandware. Brandware itu adalah SDM yang akan mengolah. Nah kalau dalam bentuk software, aplikasi yang akan disediakan, aplikasi yang mendukung layanan. Dalam bentuk hardware, penyediaan, misalnya perangkat server dan lain sebagainya, dan keamanannya. Itu ya, jadi itu fungsi Pusdatin. Jadi Pusdatin ini teknis ya, dan mensupport semua unit kerja yang ada di dalam. Lanjut. Nah ini dalam melakukan penerapan SPBE ini ada kebijakan atau ada peraturan landasan hukum yang berlaku nasional. Nah ini LAN ini juga mengacu. Jadi sedikit saja overview apa saja sih peraturan-peraturan yang terkait dengan SPBE. Nah ini nanti ada Perpres 95 ya tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian ada juga di sana peraturan Presiden nomor 39 tahun 2010 tentang satu data Indonesia. Nah ini juga ya bahwa data itu kan tersebar di mana-mana. Padahal data itu sangat penting.
data itu lebih dari oil nilainya, sangat berharga. Nah, bagaimana data itu bisa mendukung dalam pengambilan keputusan? Maka data itu harus dikumpulkan agar bisa diolah sehingga bisa disajikan. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya akan terbitlah Perpres mengenai satu data Indonesia. Ini oleh Bappenas ya, yang instansinya yang mengawal ini. Jadi semua instansi kumpulkan untuk mengumpulkan data tersebut dalam portal satu data Indonesia. Kemudian juga ada peraturan Presiden 132 tahun 2022. Ini baru juga ya, kita 2023 baru kemarin ya, baru akhir tahun. Ini lahir arsitektur SPBE nasional. Jadi sejak adanya Perpres tahun 2018 lahirlah salah satu anaknya turunannya berupa arsitektur. Jadi semua instansi baik pemerintah pusat dan daerah ini wajib memedomani peraturan ini. Jadi peraturan arsitektur. Jadi kalau kita mau buat aplikasi itu ada aturannya. Jadi tidak saya mau bikin aplikasi A, B enggak seperti itu. Jadi harus ada aturannya, harus ada perencanaannya. Jadi seperti apa sih grand design yang dibutuhkan instansi untuk tadi dalam peningkatan nilai organisasi itu, dimana sebagai daya ungkit atau leverage ya seperti itu. Nah ini harus dibuat tadi arsitektur. Nah, untuk pembuatan arsitektur di level kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu harus mengacu ke arsitektur SPBE nasional. Ini kemudian ada peraturan lainnya yang sudah saya bacakan yang ada tentang pedoman evaluasi SPBE. Tadi kan kita dievaluasi ya setiap tahun. Jadi ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan di tahun ganjil, evaluasi di tahun genap. Nah, apa bedanya? Nah, itu nanti ada tim SPBE nasional dan seterusnya. Yaitu nanti ada pemantauan evaluasi juga untuk penerapan SPBE. Kemudian juga Kominfo juga menerbitkan peraturan ya Permen Kominfo terkait kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK. Kita juga wajib dilakukan audit dalam konteks penerapan SPBE. Kemudian juga ada juga surat edaran Kominfo tentang pedoman pelaksanaan clearance dalam pengadaan belanja aktif. Nah ini dia dalam konteks efisiensi kita di instansi pemerintah ada namanya moratorium pengembangan aplikasi. Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan bukan Pak Presiden Jokowi, Pak Menpan Abu Bakar Azwar Anas itu menyampaikan bahwa tidak aplikasi itu bukan dinilai instansi itu bukan dinilai dari banyaknya aplikasi kalau seperti itu. Jadi itu ada moratorium ya. Jadi aplikasi itu dibuat sesuai dengan tadi kebutuhan seperti itu. Jadi butuh penting juga tapi tidak terintegrasi. Nah, itu juga menjadi catatan. Nah ini akhirnya ada namanya clearance. Kalau kita mau bikin aplikasi nanti ditanya dulu nih sama Kominfo. Kita harus mengajukan ada SOP-nya di sana. Nah, kita mengajukan ke Kominfo apakah ini aplikasi ada di instansi lain. Silakan gunakan aplikasi umum bagi pakai. Tidak boleh. Jadi itu ada, makanya dilarang. Ada izin dulu ya, ada izin yang disampaikan Kominfo, tembusan Menpan, kemudian dievaluasi apakah kita boleh menggunakan aplikasi tersebut, membuat aplikasi baru ya. Kalau sudah ada, nanti ada rekomendasi ketika sudah ada aplikasi di instansi lain, kita diminta untuk menggunakan aplikasi umum berbagi pakai tersebut. Itu salah satunya ya. Jadi ini dalam konteks juga efisiensi anggaran. Dampaknya apa? Karena tidak setiap instansi pemerintah memiliki masing-masing. Jadi itu kan pembahasan anggaran negara ya. Nah, ini jadi efisiensi di sisi anggaran juga. Kemudian lanjut. Nah, dalam tadi ada peraturan di level nasional, kita juga menyiapkan pengaturan di level LAN sendiri. Nah, ini peraturan internal ya. Ini memang ada kewajiban dari karena kan masing-masing instansi itu punya kekhasan masing-masing. Makanya diminta untuk mengatur masing-masing. Nah, ini kita juga menerbitkan beberapa peraturan. Mulai tahun 2020 ya, karena tadi kan Pusdatin itu berdiri tahun 2019, kita menerbitkan peraturan pertama di 2020. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan, ada evaluasi review kebijakan, kemudian terbit lagi di 2022 ada beberapa peraturan yang baru kita sesuaikan dengan peraturan yang tadi yang di level yang nasional. Jadi kan ada peraturan tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional, kita itu mengadopsi. Kita menyesuaikan sehingga kita perlu review dan perlu perbaikan lagi untuk pengaturan di level internal ya, pengaturan kebijakan. Ini juga saya akan bacakan karena banyak
nanti